maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf qaf masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Nah, karena makhrijul huruf nun dengan huruf ra termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kembali untuk terus membuat video-video pembelajaran Al-Quran untuk membantu saudara semuanya, baik Bapak Ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang masih belum lancar membaca Al-Quran, masih belum memahami ilmu tajwid, agar bisa segera memahami ilmu tajwid dengan mudah dan juga agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Setelah kurang lebih sekitar 40 hari lebih ya, kami tidak ada membuat video pembelajaran dikarenakan terkendala alat dalam pembuatan video-video kami yang kemarin itu sempat rusak, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa dilanjutkan kembali dalam pembuatan video-video pembelajaran Al-Qur'annya. Kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang memang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya, untuk memahami ilmu tajwid Al-Qur'an. Insyaallah video-video pembelajaran yang kami sajikan insyaallah akan sangat mudah untuk dipahami, karena dari segi penjelasannya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, apalagi ditambah dengan media gambar dalam penjelasannya. Insya Allah akan sangat memudahkan untuk dipahami oleh semua usia yang ingin belajar mengaji Al-Quran. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Lanjut kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang masuk pada surah Yasin ayat yang ke-58. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-57 daripada surah Yasin. Sekarang kita masuk ayat yang ke-58. Sekarang mari sama-sama kita baca dengan pelan-pelan. Silakan saudara ikuti untuk melatih bacaan Al-Quran saudara yang kiranya mungkin masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Mari sama-sama kita berlatih agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Setelah itu baru kita bahas tajwidnya bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Sekarang mari sama-sama kita bahas, sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya la? Sekarang perhatikan media gambar di layar. Perhatikan di rumus 3 warna hijau. Rumus 3 warna hijau, perhatikan. Sudah saudara perhatikan pada media gambarnya. Nah, sekarang perhatikan uraian kami. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya kan dia mereng seperti ini. Mereng di atas huruf seperti ini. Nah, seperti ini harokat fathah namanya, atau tanda baca fathah atau baris fathah. Tapi kalau harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i. Kalau di sini kita wasolkan, nah di sini kita sambung, tidak berhenti di sini, tidak berwakaf di sini. Kalau kita baca salamun qaulam mir rabbir rahim, maka la jadi mad tabi'i. Tapi kalau misalkan kita berhenti di huruf mim, kita baca salam, maka la menjadi
mad adid li sukun karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan. Nah, untuk mad adid li sukun ini nanti kita jelaskan secara detail di sini nih. Tapi karena tadi kita tidak berhenti di huruf mim ya, maka la adalah mad tabi'i. Panjangnya mad tabi'i 2 harokat. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf. Bentuknya itu qaf dengan lam. Ini namanya adalah al-waqfu aula. Nah, jadi maksudnya itu ya berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf qaf dengan lam, maka dia berwaqaf ya atau berhenti di sini itu lebih utama. Nah, di tanda waqaf ini salam. Nah, berhenti itu lebih utama. Tapi kalau misalkan kita tidak berwaqaf di sini ya, tidak berhenti di sini, kita wasolkan, kita sambung bacanya, kita teruskan salamun qaulam dan seterusnya. Apakah boleh? Boleh saja. Nah, kita teruskan salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, boleh saja begitu. Tapi di sini berwaqaf lebih utama seperti itu. Cuman kalau misalkan mau diwasolkan juga tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini kalau kita tadi berhenti di huruf mim salam, nah, maka la menjadi mad adid li sukun ya tadi kami katakan, dan di sini pun tidak terjadi hukum tajwid. Salam, nah, berhenti di huruf mim, kita lanjutkan qaulam mir rabbir rahim. Nah, tapi karena tadi kita membacanya itu kita wasol kan, kita tidak berhenti di huruf mim, maka di sini terjadilah hukum tajwid. Apa hukum tajwidnya? Nah, karena di sini ada tanwin. Nah, ini harokat tanwin dhammatain ya. Jadi setiap ada nun sukun atau ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid seperti itu. Pasti saudara sudah tahu bacaan tanwin itu bentuknya ada 3, baris 2 atau baris 2 di atas huruf, baris 2 di bawah huruf, baru yang satunya yang seperti ini dhammatain. Maka ini tanwin bertemu dengan huruf qaf. Nah, huruf qaf huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf qaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, tanda tanwin itu seperti kita lihat pada media gambar di samping tuh. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemulah dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf qaf masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Nah, karena makhrijul huruf nun dengan huruf qaf ini dia jauh. Nah, jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanwin, kalau dia ikhfa hakiki ab'ad, qaf dengan kaf hurufnya tuh, maka cara membunyikannya itu lebih condong berbunyi eng. Makanya tadi kita baca salamung seperti itu. Tadi kan kami katakan makhrijul huruf nun dengan huruf qaf ini dia jauh. Huruf nunnya mana? Ini kan tanwin. Ini kan kita baca salamun. Seharusnya kita baca salamun kan, salamun. Nah, itu di ujungnya ada huruf nunnya kan, yang tampak, yang terlihat ketika kita ucapkan saja. Tapi dari segi tulisan dia tidak ada. Mana ada huruf nunnya nih? Ada huruf nunnya, nggak ada kan? Nah, tapi ketika kita ucapkan dia tampak seperti itu. Kemudian cara membaca ikhfa itu dibaca samar, kemudian dia juga didengungkan, digunahkan. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi tanwinnya. Jangan kita baca salamun, jangan, tapi kita samarkan, kita baca salamung seperti itu. Tapi tidak semua ikhfa itu berbunyi eng ya. Jadi yang condong berbunyi eng itu hanya ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf qaf atau kaf, itu saja. Nah, selebihnya dia tidak condong berbunyi eng. Nah, jadi tidak semua ikhfa itu berbunyi eng, tidak. Nah, kemudian kita dengungkan. Jadi di bagian mungnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kira-kira sepanjang 2 harokat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kemudian di sini ada huruf waw sukun, ini ada huruf waw, ini ada tanda sukun. Huruf sukun disebut juga dengan huruf mati. Perhatikan media gambar di layar. Nah, di situ kan ada huruf lin tuh. Nah, perhatikan yang di nomor 1. Sudah perhatikan huruf lin yang di kotak nomor 1. Nah, sekarang perhatikan uraian kami. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini harokat fathah.
baris satu di atas huruf harokat fathah. Kalau ada huruf waw sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin, maka kita baca lunak lembut saja. Qaulam, seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, tadi kan sudah kami katakan, setiap kita mengaji Al-Quran, kalau bertemu nun sukun atau bertemu tanwin, kita perhatikan setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa, akan terjadi hukum tajwid seperti itu. Nah, ini tanwin bertemu dengan huruf mim. Huruf mim huruf apa? Perhatikan media gambar di layar. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi nun sukun atau tanwin bertemulah dengan, kalau bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu hukumnya idgham bi gunnah. Nah, ini tanwin bertemu dengan huruf mim. Dikarenakan huruf mim huruf idgham bi gunnah, maka ini hukumnya idgham bi gunnah. Kalau idgham cara membacanya itu dengan cara memasukkan, setelah dimasukkan kemudian digunnahkan, didengungkan. Yang dimasukkan itu apanya gitu kan? Yang dimasukkan itu adalah bunyi tanwinnya, kita masukkan ke huruf mim, melebur ke huruf mim. Sehingga ini kita baca qaulam, qaulam, jangan dibaca qaulan, qaulan jangan, tapi dibaca qaulam, menggunakan mim, qaulam. Kemudian kita gunakan, jadi di bagian lamnya itu kita tahan sejenak suaranya, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Qaulam mir rabbir rahim. Nun sukun bertemu dengan huruf ra, berarti terjadilah hukum tajwid lagi. Karena kan tadi kami katakan kalau ada tanwin atau ada nun sukun, maka di situ terjadi hukum tajwid. Nun sukun bertemu dengan huruf ra. Huruf ra huruf apa? Harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di layar. Huruf ra termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Nah, maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan, tapi dia kalau bila gunnah dia tidak disertai dengan dengungan. Jadi nggak usah didengungkan, nggak usah digunnahkan, nggak usah. Nah, jadi yang dimasukkan apa? Nah, bunyi nun sukunnya masuk ke huruf ra. Kita baca mir. Jangan dibaca min rob bir, jangan, tapi dimasukkan ke huruf ra, mir. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunnahkan. Nah, bila gunnah, karena dia itu tidak digunnahkan, maka ya kita baca pendek saja, hanya masuk saja, kemudian kita baca pendek. Mir rabbir rahim, seperti itu. Huruf ra kalau memiliki harokat fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Mir rabbir rahim, begitu. Tanwin bertemu dengan huruf ra. Harusnya ini saudara pasti juga sudah tahu, huruf ra ini kan sudah kami jelaskan tadi. Tanwin bertemu dengan huruf ra. Huruf ra huruf apa? Perhatikan media gambar di layar. Huruf ra termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian tidak digunnahkan, la gunnah. Maka jangan digunnahkan. Maka karena dia tidak digunnahkan, maka masuk saja. Tanwinnya dimasukkan ke huruf ra. Rabbir, jangan dibaca Robbin, jangan, tapi dimasukkan ke huruf ra. Rabbir rahim, begitu. Kemudian huruf ra memiliki harokat fathah, sama lah dengan ini, dibaca apa? Dibaca tafkhim. Kemudian him ini dia awalnya tuh mad tabi'i, tapi berubah nama jadi mad arid li sukun. Kenapa kok begitu? Perhatikan rumus 1 warna hitam. Rumus 1 warna hitam saudara perhatikan. Sudah saudara perhatikan pada media gambar rumus 1 warna hitam. Nah, silakan sekarang perhatikan penjabaran kami, uraian kami, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf ya, ada huruf ya, ada tanda sukun, berarti huruf ya sukun. Huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun ini ada harokat kasroh baris 1 di bawah huruf, harokat kasroh, tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh tuh kita baca panjang. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu ya kita lihat-lihat nih, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada ini harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingga hi kita baca panjang. Nah, pada awalnya dia namanya mad tabi'i pada awalnya. Nah, kemudian mad tabi'i ini kalau kita baca hi sampai hi saja itu menjadi mad tabi'i. Nah, tapi kan kita nggak mungkin membacanya itu dari sampai hi saja, rohi itu nggak mungkin. Nah, salah dari segi berwakafnya salah. Nah, harus sampai mim, harus kita baca rohim, begitu.
ketika kita baca rahim menjadi mad arid li sukun. Kenapa begitu? Karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, dengan huruf yang kita matikan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, tapi harus konsisten. Maksudnya konsisten itu kita harus memilih nih gitu. Jadi mad arid li sukun itu harus kita baca berapa harokat. Kalau kita membaca Al-Quran pada saat itu mad arid li sukunnya kita baca harokat, maka kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau pada saat kita membaca Al-Quran itu mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, maka pada saat itu semuanya harus kita baca 4 harokat begitu. Dia harus konsisten memilih 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat seperti itu. Tidak boleh selang-seling. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim. Ini kan kalau kita berwakaf di huruf mim kita baca rahim. Nah, kalau berhenti di huruf mim, jangan dibaca rahimin. Nah, jangan salah. Kenapa begitu? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita tuh berhenti, kita berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya kita sukunkan. Ini kan kita berhenti di huruf mim. Huruf mim tidak dibaca panjang. Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan seperti itu. Sehingga kita baca rahim. Nah, seperti itu. Sekarang mari sama-sama kita ulangi lagi sekali lagi dari awal. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Sampai di sini belajar Al-Quran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.